Bismillahirrahmanirrahim. Bekerja, berusaha adalah ikhtiar lahiriah. Banyak orang bekerja sangat keras tetapi hasilnya minim, bahkan tidak jarang mengalami kegagalan. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang bekerja santai tetapi hasilnya maksimal, berlimpah. Itu artinya bahwa ikhtiar lahiriah tidaklah menjamin sukses. Bagaimana dengan ikhtiar batiniah, yakni doa-doa kita? Saudaraku, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua macam. Pertama, berdoa sebagai ibadah. Dalam doa macam ini kita tidak berharap kecuali ibadah doa kita makbulan, diterima Allah. Kedua, doa sebagai permohonan atas berbagai hajat yang mana kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah, mengabulkannya. Orang sakit berharap Allah segera mengijabah doa kesembuhannya. Orang yang ekonominya sedang sulit berharap Allah segera mengijabah doa kelancaran rezekinya. Orang tua dalam doa-doanya memohon putra-putrinya berhasil dalam pendidikan dan kemudian beroleh pekerjaan halal dan mapan. Ada yang berdoa memohon karirnya meningkat. Ada yang berdoa memohon bisnisnya maju pesat. Ada yang berdoa memohon bisa memiliki rumah. Ada pula yang memohon bisa segera membeli kendaraan atau membayar hutang dan lain sebagainya. Lazimnya kita memohon doa terkabul segera. Hajat-hajat terwujud nyata dan cita-cita mulia segera tercapai. Namun, seringkali kita merasa doa-doa tak kunjung terkabulkan. Kok bisa? Padahal sebesar apapun, sehebat apapun doa-doa yang kita mohonkan, itu semua sangatlah mudah bagi Allah mengabulkannya. Lalu apa sebabnya doa-doa tak kunjung terkabulkan? Barangkali ada yang perlu diperbaiki cara kita berdoa, cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya saat mengangkat kedua tangan, kita langsung mengutarakan doa-doa, hajat-hajat, cita-cita, dan berbagai permohonan lainnya. Jika demikian cara kita berdoa, wajar kalau doa kita lama tak kunjung terkabulkan. Saudaraku, sebaiknya lakukan 3 prosesi doa berikut ini supaya Allah segera mengabulkannya. Pertama, sebelum memohon doa, ucapkan kalimat istighfar sebanyak-banyaknya. 1000 kali istighfar atau lebih banyak lagi jika kita mampu dan ada waktu. Kekeliruan, kesalahan, durhaka dan dosa menghambat ijabah doa. Maka singkirkan hambatan tersebut dengan 1000 istighfar. Allah yang kita berdoa kepadanya berfirman dalam surat Nuh ayat 10, 11, dan 12 yang artinya, beristighfarlah kalian kepada Rabbmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mencurahkan hujan rahmat yang deras untukmu, memperbanyak harta dan keturunan, dan memakmurkanmu dengan kebun-kebun yang subur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membocorkan doa ini melalui sabda beliau yang artinya, barang siapa membiasakan bacaan istighfar, Allah mudahkan segala kesulitannya. Allah gembirakan hatinya dari segala kesusahan.
Dan Allah memberinya rezeki secara tidak terduga dan tersangka-sangka datangnya. Ini rahasia pertama. Kedua, sebelum berdoa, perbanyaklah bacaan sholawat Nabi sebanyak-banyaknya. 1000 kali sholawat atau lebih banyak lagi jika kita mampu dan ada waktu. Sesungguhnya sholawat Allah, yakni rahmat Allah dan sholawat para malaikat untuk Nabi Muhammad sangatlah melimpah-limpah. Maka sholawat kita, yakni doa permohonan bertambahnya rahmat untuk Rasulullah, akan segera kembali kepada diri kita, beriringan dengan terkabulnya permohonan doa-doa hajat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membocorkan rahasia kedua ini dalam sabda beliau yang artinya, barang siapa bersolawat untukku sekali, Allah merahmatinya 10 kali rahmat. Maka luar biasa banyaknya rahmat Allah jika kita bersolawat Nabi 1000 kali. Ketiga, jangan keburu-buru memohon doa untuk kebaikan diri sendiri. Sebaiknya mohonkan kepada Allah doa-doa untuk orang lain. Berdoalah untuk para arwah, orang tua kita dan kerabat. Juga berdoalah untuk guru-guru kita dan mereka yang telah berjasa. Jika saudara, jika teman atau tetangga ada yang sakit, mohonkan doa kesembuhan untuk mereka. Jika mereka dalam kesulitan, doakan kemudahan untuknya. Sebutlah nama-nama mereka yang tersimpan dalam memori, lalu mohonkan doa untuk kebaikan mereka. Sekiranya terlalu banyak nama dalam memori untuk kita doakan, hingga akhirnya kita lupa memohon doa untuk diri sendiri, sungguh itu sangatlah bagus. Karena malaikat tidak lupa membalas kebaikan dengan memohonkan doa-doa terbaik untuk kita. Sedangkan jika kita sempat memohon di penghujung doa-doa untuk diri kita sendiri, maka malaikatlah yang mengaminkan doa-doa kita. Rahasia ketiga ini juga dibocorkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau yang artinya, hendaklah kalian memohonkan doa rahmat untuk orang-orang di muka bumi. Niscaya para malaikat di langit pada memohonkan rahmat untuk kalian. Semoga doa-doa terijabah, ikhtiar lancar dan mudah, cita-cita mulia, hasil dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.